Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau install ulang ini laptop Asus X453M. Kebetulan masih standar, artinya masih menggunakan harddisk dan RAM masih 2 GB. Bawaan laptop ini adalah Windows 8. Tapi mau diganti Windows 10. Oke, untuk flashdisk sudah saya letakkan di sebelah kiri ini ya, sama mouse juga sudah saya colok. Ini karena touchpadnya tidak berfungsi, jadi saya pakai mouse dan kita langsung saja di on kan terlebih dahulu, kemudian tekan F2 untuk masuk biasanya tekan F2. F2 nya juga sepertinya tidak berfungsi karena informasinya laptop ini touchpadnya tidak berfungsi dan keyboardnya juga pernah ganti. Coba saya ambil dulu untuk keyboard eksternal. Oke, dia malah langsung masuk ya. Sebenarnya cukup ini ya, cukup repot juga ya, karena ini keyboardnya tidak berfungsi, kemudian mouse juga tidak berfungsi, kemudian colok USB hanya 2, jadi kita harus pakai seperti ini, USB hub. Tapi kebetulan USB hub ini bukan versi bagus. Yang bagusnya ada sih, lebih bagus dari ini yang misalnya pakai power sendiri. Jadi USB hub ini akan saya gunakan untuk nyolok keyboard dan mouse saja ya, sedangkan flash disk untuk instalasi tetap akan saya colok ke USB langsung, ke USB di laptop untuk jaga-jaga ya, daripada nanti ada error lebih baik saya colok langsung ke USB laptop. Oke, ini saya cek dulu. Ini keyboardnya, mouse-nya sudah berfungsi. Untuk keyboardnya sendiri belum berfungsi ya di USB hub ini ya. Pindah lubang dulu. Udah berfungsi. Oke, saya restart. Terus saya restart. Untuk masuk BIOS-nya tekan F2 saja. Kalau tidak ada gangguan harusnya masuk. Suka duka ya, jadi penjual jasa seperti ini. Jadi install ulang itu ada seperti ini juga kendalanya. Jadi tidak seperti hayalan orang hanya install dan bayar. Kalau ketemu seperti ini ya, banyak spare part yang harus disiapkan. Oke, sebelumnya ini untuk tanggalnya, hari ini bulan 7, tanggalnya ini harusnya sudah tanggal 17, tapi ini masih tanggal 16. Saya ganti, tekan enter saja. Ganti tanggal 17 ya. Terus ini sudah jam 12 dini hari ini. 12.40
ini hari sudah tanggal 17. Kemudian di advance, karena kita mau Windows 10, ini harus dilihat ini pilihannya ada Windows 7 sama Windows 8X, sedangkan untuk Windows 10 itu pilihnya Windows 8X ya. Jadi X453 ini ada dua seri, ada yang seri M, ada seri S. Seri M seperti ini, sedangkan seri S kalau tidak salah Windows 7 nya sudah tidak ada lagi, jadi dia Windows 8X sama others. Oke, ini kita pilih yang Windows 8X nih, kemudian kita boot. Nah, CSM nya di enable saja. Di bootnya ini saya pakai, kebetulan tadi pas buatnya itu Windows-nya saya pakai Rufus dan format GPT, sedangkan ini laptop formatnya MBR. Tidak masalah, bisa ya kalau GPT ke format MBR bisa, tapi kalau sebaliknya tidak bisa. Dan kebetulan juga ini datanya mau dihapus semua, jadi kalaupun nanti saya ada kendala dia tidak bisa install, saya mau format habis saja nanti dia bisa. Oke, jadi karena kita ingin saya pakai flash disk, di sini boot optionnya satu pakai flash disk ya, saya pakai SanDisk. Kalau GPT dia muncul UEFI-nya, kalau tidak ada GPT biasanya tidak muncul UEFI. Kemudian ini DVD, saya mau ganti ke harddisknya saja. ST500L ini biasanya harddisk Seagate, merek Seagate. Oke, kemudian security tidak ada. Oh, secure boot menu kita cek dulu. Mana sudah disable. Kita harus F10 saja nih. Yes. Kita coba apakah masuk ke proses instalasi. Seharusnya iya ini, karena tadi sudah berkedip Asusnya. Jadi karena masih standar ini ya, masih standar, masih pakai harddisk dan RAM masih 2 GB. Ini saya kasih Windows 10 yang light. Nih tuh, windowsxlite.com ini webnya. Kalau mau ngedownload silahkan ya, cari di sini. Ini saya kasih yang light, ya sedikit agak enteng. Tapi pada prakteknya sebenarnya yang light juga tidak enteng-enteng benar kalau Windows 10, masih ringan Windows 11. Tapi kita coba saja. Nah, ini ada dua pilihan. Semoga terbaca ya, agak jauh. Yang atas ini Defender off, yang bawah Defender on. Yang atas ini artinya dia tidak pakai Windows Defender, sedangkan yang di bawah ini pakai Windows Defender. Kalau mau pakai antivirus pihak ketiga silahkan, boleh dua-duanya, artinya Defender off nanti tambah antivirus, atau tetap Defender on dan tetap ditambah antivirus. Jadi nanti antivirusnya ada dua, pertama bawaan Windows, yang kedua dari pihak ketiga. Yang ini karena masih RAM 2 GB, saya rencana tidak mau kasih antivirus pihak ketiga ya. Jadi saya Defender on saja, jadi nanti saya tidak kasih tambah antivirus dari pihak ketiga. Tapi untuk jaga-jaga nih yang suka online tuh antivirusnya harus tetap aktif. Oke, jadi saya pilih yang bawah. Benar tuh keyboardnya nekan. Wah, benar keyboardnya error ternyata. Bentar ya. Tidak mau berjalan. Baru mau. Jadi kalau keyboard nekan seperti ini nanti pas ngapus partisi hati-hati ya. Kalau pas dibagi partisi dia berjalan takut salah hapus. Ini kebetulan saja mau dihapus semua memang. Ini saya ulangin, saya pilih Defender on. Nah, di sini nih. Kalau keyboardnya nekan terus seperti ini ya, nah dia berjalan terus. Tuh hati-hati ya, nanti takut kita mau hapus partisi yang ini C kebetulan. Nanti pas delete dia ternyata langsung ke sini. Nah, ini partisi D misalnya data orang hilang. Kalau misalnya sudah terlanjur ke delete di bagian ini, itu langsung dimatikan saja install ulangnya. Matiin saja install ulangnya, masuk lagi ke Windows, karena misalnya Windowsnya ini belum dihapus ya. Nanti dianya
harddisk itu masih posisinya hanya hilang drive letter saja, tinggal di add drive letternya, nanti datanya balik semua tanpa kehilangan data sama sekali. Tapi andai kata ini sudah terlanjur terhapus data dan kita sudah membuat partisi baru, ya biasanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Mungkin ada yang bisa selamatkan untuk yang jasa-jasa recovery. Oke, ini saya hapus dulu semua ya, karena memang harus dihapus semua tadi. Ini akan saya bagi dua partisi saja. C-nya sekitar 100 GB, sisanya ke D. Ini untuk C-nya saya buat 100.000, anggap saja 100 GB, 100.000 mega ya, saya apply. Oke, ini muncul ya. Kalau di MBR munculnya hanya satu, sistem resolve saja, tidak muncul dua seperti ini. Ini sisanya ke D. Jangan langsung next di sini, tapi balik lagi ke sini ya, ke C-nya. Kan 100 GB yang C-nya, ini untuk data. Kalau di next di sini nanti Windows-nya terinstall di D. Jadi kita mau install di sini, kita next. Nah, ini mohon ditunggu karena masih spek standar tadi, tidak bisa kita harapkan secepat dia menggunakan SSD. Lagian ini juga Celeron, lupa saya, tipe 2000-an kalau tidak salah, RAM masih 2 GB. Jadi kita tunggu ya dengan sabar, semoga tidak ada kendala.
Oke, alhamdulillah ya sudah masuk ke Windowsnya. Prosesnya lumayan lama dengan spek seperti ini ya. Coba kita cek speknya. Nah, ini masih loading juga agak lama, tapi alhamdulillah proses installnya ini selesai, jadi tidak ada kendala. Tapi untuk Windows Lite atau Super Lite versi ini itu tidak bisa saya kasih nama Asus misalnya seperti biasa, tapi dia langsung masuk saja dengan nama admin. Oke, ini kita cek dulu, karena laptop ini aslinya memang Windows 8 bawaannya, tapi bisa install Windows 10 atau Windows 7. Kebetulan yang punya mau pakainya Windows 10. Ini ya, Celeron 2840, RAM-nya 2 GB. Jadi kalau ada spek seperti ini, kasihlah saja Windows 8 atau Windows 7. Kalaupun misalnya harus Windows 10, usahakan upgrade dulu. Upgrade SSD sama upgrade RAM. Tapi kalau dana terbatas, hanya ada pilihan salah satu, SSD atau RAM, kami sarankan ke SSD dulu, biarpun RAM-nya 2 GB tapi nanti cukup kencang. Sedangkan kalau RAM dulu, khusus Windows 10 ini sepertinya kurang pengaruh kalau RAM saja upgrade tapi SSD tidak. Jadi kami lebih sarankan upgrade SSD dulu kalau pilihannya hanya satu, upgrade RAM atau SSD. Tapi kalau dana mencukupi, langsung saja upgrade dua-duanya. Jadi 4 GB juga lumayan. Untuk seri ini pakai DDR3L. Oke, jadi untuk proses install ulangnya dari awal setting BIOS tadi, dan dengan kendala-kendalanya ya, ini keyboardnya error, mouse-nya juga error ya. Jadi inilah salah satu kendala teknisi install ulang. Jadi untuk yang baru belajar install ulang, dipahamin ya cara install ulang tadi. Jadi kalau ada kendala-kendala, bisa itu secara software atau secara hardware. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.